Kadang ada cerita yang cuma bisa kita simpan sendiri, bukan karena nggak mau dibagi, tapi karena nggak ada kata yang cukup buat menjelaskan semuanya. Kayak kisahku, iya kisah aku tentang seseorang yang dulu selalu aku panggil rumah. Seseorang yang sekarang cuma bisa aku datangi lewat doa. Iya, hanya lewat doa. Awalnya sederhana, kita cuma dua orang yang biasa aja dan kebetulan saling nemu di waktu yang gak biasa. Kita tertawa bareng, ngeluh bareng, bahkan nangis bareng. Sampai akhirnya dunia ngerasa kita selalu atau terlalu bahagia. Sangat bahagia. Dan mulai berenggutnya satu persatu. Iya, hari itu kamu pamit, kata dokter, cuma butuh waktu buat sembuh. Tapi nyatanya itu bukan, iya, itu bukan waktu buat sembuh, melainkan buat aku belajar menerima kalau kamu nggak akan pulang lagi. Aku masih ingat banget malam terakhir kamu itu bilang, iya kamu bilang ke aku kalau nanti aku nggak ada, jangan berhenti untuk tetap semangat buat hidup. Dan aku cuma senyum karena waktu itu aku masih percaya kita bakal baik-baik aja. Tapi nyatanya enggak. Semesta punya rencana lain yang bikin aku nangis, bikin aku hancur, bahkan aku sampai trauma. Iya, karena hari itu kamu pergi dan dunia tiba-tiba jadi sunyi. Udara pun rasanya berhenti berembus. Aku sendiri pun berdiri lama di depan batu nisanmu, berharap kamu cuma lagi tidur panjang. Tapi nyatanya enggak. Tapi tiap kali aku nyebut namamu, aku nyebut namamu pelan dalam hati, gak ada jawaban. Gak ada lagi tawa yang nyaut balik, gak ada lagi kamu, gak ada lagi yang bisa peluk aku waktu aku lagi sedih, gak ada lagi yang support aku, gak ada lagi yang bisa ngertiin aku. Waktu itu bahkan aku pernah mikir, gimana ya kalau aku nyusul kamu? Gimana ya? Tapi setelah ingat kalau kamu bilang aku harus bertahan hidup dengan bahagia, aku jadi berpikir ulang. Ya, aku menghargai keputusanmu. Aku gak mau ngecewain kamu. Aku akan tetap hidup walaupun dengan kesedihan, demi mewujudkan satu harapanmu yang terakhir untukku. Satu harapan terakhirmu yang kamu kasih ke aku, yaitu agar aku hidup dengan bahagia tanpa kamu. Tapi iya, aku cuma bisa hidup aja. Cuma hidupnya doang yang bisa, bahagianya enggak. Dan sejak saat itu, aku belajar menyembuhkan diri. Sesuai apa yang kamu inginkan, aku belajar untuk menyembuhkan luka. Bukan luka fisik, tapi luka batin yang sudah terlalu dalam. Luka trauma yang entah keberapa kalinya luka ini kembali. Tapi aku tetap belajar, aku tetap berusaha, semua demi kamu, dan aku belajar semuanya. Aku belajar tidur tanpa ucapan selamat malam darimu. Aku belajar bangun tanpa pesan darimu. Dan aku belajar jalan sendiri di tempat yang dulu selalu kita lewati berdua. Dan jujur,
Gak ada yang mudah, semua itu sulit banget buat aku. Gak ada yang mudah. Bahkan kadang aku masih pura-pura sibuk biar biar gak ingat kamu. Kadang aku juga nyalain lagu favoritmu cuma buat ngerasa kamu masih di sini. Dan anehnya, setiap bait lagunya kayak masih ngucapin namamu pelan. Seolah kamu belum benar-benar pergi, seolah kamu masih di sampingku, seolah kamu bilang, "Ki, request dong lagu ini." Iya, tapi sayangnya setelah aku cek kamar aku, setelah aku lihat ruangan ini, kamu nggak ada dan hanya ada aku. Ya, cuma ada aku di tempat ini. Nggak tahu kamu ada di mana, tapi aku rasa kamu ada di samping aku. Hanya saja aku nggak tahu, aku nggak lihat. Atau mungkin kamu ada dalam diriku, dalam hatiku. Aku tahu, mungkin sekarang kamu lagi tenang di sana. Tapi aku di sini, iya aku di sini masih sering ngerasa kamu lewat, kayak angin yang tiba-tiba nyentuh bau aku pelan, atau cahaya sore yang jatuh pas banget di kursi tempat kamu tuh dulu sering duduk di sana. Dan setiap kali itu terjadi, aku cuma bisa senyum dan bilang dalam hati, ya aku tahu itu kamu. Tapi anehnya, gak ada satu orang pun yang tahu kisah kita. Gak ada yang tahu. Di mata dunia, kita cuma teman. Gak ada embel apapun, gak ada label apapun, gak ada pengakuan apapun. Tapi buat aku, kamu lebih dari segalanya. Kamu lebih dari itu. Dan kamu adalah cerita yang gak bisa aku ceritakan ke siapapun. Karena begitu aku cerita, aku takut rasanya bakal hilang. Aku takut kenangan kita jadi cuma kalimat kosong tanpa makna. Dan sekarang, tiap kali rindu datang, aku gak lagi lawan. Aku biarin aja dia datang, duduk di sampingku sebentar, ngingetin aku tentang semua yang pernah kita punya, tentang pagi yang penuh tawa, tentang hujan yang bilang kayak pelukan yang jatuh dari langit, atau tentang semua hal kecil yang dulu kita sering kita lakukan bersama, dan itu udah terbiasa. Tapi sekarang jadi alasan kenapa aku masih terus belajar buat kuat, karena rasanya sakit, sedih, dan traumanya sampai sekarang. Aku nggak tahu lagi harus gimana, dan aku juga nggak lagi nyalahin takdir, karena mungkin kalau kamu nggak pergi, aku nggak akan tahu gimana rasanya kehilangan yang sesungguhnya. Gimana rasanya mencintai seseorang tanpa punya kesempatan buat melihat dia lagi. Dan mungkin cinta sejati memang bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan dengan hati yang masih penuh. Jadi malam ini lewat podcast ini, aku cuma mau bilang satu hal. Aku masih sayang, tapi aku udah belajar ikhlas. Aku masih rindu, tapi aku udah bisa tersenyum waktu nginget kamu. Dan meskipun kamu udah gak ada di sini, kamu udah pergi jauh ke surga sana, aku janji aku akan terus hidup dengan bahagia sesuai apa yang kamu inginkan, karena itu adalah yang kamu minta waktu terakhir kali kita bicara. Iya,
Maaf kalau aku masih suka nahan tangis kalau ingat kamu, tapi makasih banyak untuk semua yang pernah ada. Terima kasih banyak udah pernah jadi rumah yang terbaik buat aku. Terima kasih banyak udah jadi pelukan hangat untuk tiap kali aku nangis, dan sekarang aku cuma pengen, iya, aku cuma pengen bisa mencintaimu dari jauh, dari tempat yang gak bisa dijangkau siapapun kecuali doa.